Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan belajar tentang filsafat positivisme. Apa sih itu filsafat positivisme? Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, di mana semua didasarkan pada data empiris. Jadi dapat disimpulkan bahwa positivisme merupakan suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya berasal dari hal-hal yang nyata atau terjadi di lingkungan sekitar kita. Jika kejadian tersebut hanya berupa angan-angan atau hanya berupa perencanaan, hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kajian positivisme. Sedangkan Auguste Comte, seorang tokoh terkenal penggagas berdirinya aliran positivisme, berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme adalah suatu pemahaman tentang peristiwa yang terjadi dengan berdasarkan hal-hal yang bisa dijelaskan secara sains. Yang selanjutnya yaitu sejarah munculnya positivisme. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang berdasarkan pada kejadian nyata. Terminologi positivisme dicetuskan pada pertengahan abad 19 oleh Auguste Comte. Comte percaya bahwa dalam alam pikir manusia melewati 3 tahapan historis, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Yang pertama, tahapan teologis. Tahap teologis adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua berada di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Pemikiran inilah yang digunakan masyarakat sebelum tahun 1300 Masehi untuk menjelaskan skala fenomena yang terjadi sehingga terkesan tidak rasional. Yang kedua yaitu tahap metafisik. Tahap metafisik adalah tahapan di mana masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahapan teologis dan terjadi kira-kira 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap metafisik ini mulai muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Tahapan ini mempercayai bahwa segala suatu kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Yang ketiga yaitu tahapan positifik. Tahapan positifik mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahapan ini mempercayai bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang macam-macam positivisme. Positivisme dibagi menjadi 3. Yang pertama, positivisme logis. Positivisme logis lahir di tengah-tengah Wina dan Berkeley pada abad ke-19. Positivisme jenis ini mencoba didasarkan hanya pada pertanyaan yang dapat dijawab. Fungsinya dalam menjelaskan konsep-konsep ilmiah selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti kehidupan setelah mati. Semua ini menurut positivis logis menanggapi perasaan dan nafsu manusia, bukan pada pertanyaan yang menarik secara ilmiah. Yang kedua yaitu positivisme hukum, juga disebut ius positivisme. Itu adalah cabang positivisme yang mencari pemisahan antara moral dan hukum. Disosiasi ini sangat mungkin muncul dari emosi manusia selama mereka mampu mengaburkan penilaian. Normanya adalah di sini sesuatu yang sangat penting, yaitu sesuatu yang harus dihormati terlepas dari nilai-nilai pribadi yang diakui. Yang ketiga yaitu positivisme sosial. Ini adalah model positivis yang memahami perkembangan pemikiran masyarakat sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara bertahap. Comte menganggap bahwa yang terakhir adalah yang harus dicita-citakan oleh setiap masyarakat, yang sebelumnya hanya persiapan atau pembukaan untuk era ilmiah. Berikut adalah prinsip utama positivisme. Yang pertama, logika yang memandu penyelidikan harus universal untuk semua ilmu yang disebut demikian. Yang kedua, tujuan dari ilmiah adalah untuk mengamati, untuk menggambarkan, dan memprediksi fenomena. Yang ketiga, semua penelitian harus dapat dipahami melalui indera. Yang keempat, interpretasi dari data yang diamati harus selalu dihindari. Sebaliknya, ilmuwan positivis harus mengandalkan logika. Yang kelima, sains harus menceraikan diri dari nilai-nilai yang mencegahnya mencapai tingkat pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang menganut aliran positivisme. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis.
Dia adalah pendiri dari disiplin sosiologi dan doktrin positivisme. Ia lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis dan meninggal pada 5 September 1857 di Paris, Prancis. Ia menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas Montpellier École Polytechnique. Auguste Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de philosophie positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Yang kedua yaitu John Stuart Mill, adalah seorang filsuf Inggris, ekonom politik, dan pegawai negeri sipil. Dia adalah seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Ia lahir pada 20 Mei 1806 di Pentonville, London, dan meninggal pada 8 Mei 1873 di Avignon, Prancis. Ia menggunakan sistem positivisme pada ilmu jiwa, logika, dan kesusilaan. Yang ketiga yaitu Hippolyte Taine-Adolphe, adalah seorang kritikus Prancis dan sejarawan. Dia adalah pengaruh teoritis kepala naturalisme Prancis, pendukung utama positivisme sosiologis, dan salah satu praktisi pertama kritik historis. Ia lahir pada 21 April 1828 di Fougeres, Prancis, dan meninggal pada 5 Maret 1893 di Paris, Prancis. Ia menempuh pendidikan terakhirnya di École Normale Supérieure. Ia mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Yang keempat yaitu Émile Durkheim. Ia lahir pada 15 April 1858 di Épinal, Prancis, dan meninggal pada 15 November 1917 di Paris, Prancis. Ia menempuh pendidikan terakhirnya di Lycée-Laus-le-Grand, École Normale Supérieure, Universitas Leipzig. Ia menganggap positivisme sebagai asas sosiologi. Yang kelima yaitu Charles David Hardy. Ia mendasarkan teori positivisme pada dunia pendidikan. Dalam bukunya Truth and Fallacy and Education Theory, menyatakan bahwa tidak ada yang bermakna tentang pendidikan jika pernyataannya secara empiris tidak bisa diverifikasi secara benar. Para ahli aliran positivisme berpendapat bahwa pernyataan etika hanyalah merupakan ungkapan perasaan seseorang. Yang terakhir yaitu D.J. O'Connor. Menurut teori D.J. O'Connor, aliran positivisme adalah merupakan aliran yang sadar, bisa dijelaskan dalam sebuah formulasi verifikasi teori makna yang bermutu yang merupakan serangan lanjutan terhadap metafisika, sebuah penolakan terhadap teori kognitivisme. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekurangan filsafat atau metafisika. Karena ilmu hendaknya dijauhkan dari tafsiran-tafsiran metafisis yang merusak objektivitas. Dengan menjauhkan tafsiran-tafsiran dari ilmu, para ilmuwan hanya akan menjadikan fakta yang dapat ditangkap dengan indera untuk menghukumi segala sesuatu. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas filsafat. Menurut positivisme, tugas filsafat bukanlah menafsirkan segala sesuatu yang ada di alam. Tugas filsafat adalah memberi penjelasan logis terhadap pemikiran. Filsafat tidak menghasilkan proposisi-proposisi filosofis, tapi yang dihasilkan oleh filsafat adalah menjelaskan terhadap proposisi-proposisi. Sekian mengenai penjelasan positivisme yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.